Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Olivia Rahlo dengan NIM E.21.06.026. Saya mahasiswa Universitas Negeri Buana Palopo, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan. Di video kali ini, saya memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Purnamasari SST MKes. Di video kali ini saya akan membahas tentang hormon-hormon reproduksi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui pokok pembahasannya. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Apa itu hormon? Yang kedua, hormon reproduksi pada pria, di mana hormon reproduksi pada pria ada 4 hormon yang berperan. Yang pertama, hormon gonadotropin, yang kedua, hormon FSH, yang ketiga, luteinizing hormon, dan yang keempat, hormon testosteron. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama, gonadotropin releasing hormon, yang kedua, follicle stimulating hormon, yang ketiga HCG, yang keempat luteinizing hormon, yang kelima estrogen, yang keenam progesteron, dan yang ketujuh prolaktin. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu apa itu hormon. Hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah sedikit yang langsung disekresikan ke darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu hormon reproduksi pada pria. Yang pertama, hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin akan merangsang produksi hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel yang dihasilkan oleh kelenjar. Yang kedua yaitu hormon FSH. Hormon ini adalah hormon yang menghasilkan sperma pada pria. Setiap hari sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang ketiga yaitu luteinizing hormon. Nah, ketika hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang keempat yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron ini memicu pada perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di alat kelamin, wajah, dan ketiak. Testosteron juga mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama, gonadotropin releasing hormon. Gen RH berfungsi untuk menstimulasi hipofis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin yaitu follicle stimulating hormon, luteinizing hormon, dan HCG. Yang kedua, follicle stimulating hormon. Hormon ini merupakan gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofis anterior sebagai respon terhadap gen RH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan glandulosa di ovarium wanita. Yang ketiga, HCG. HCG berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid, terutama pada masa kehamilan awal. Yang keempat, luteinizing hormon. LH berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum pada pasca ovulasi. LH terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi progesteron oleh sel korpus luteum.
Yang kelima itu estrogen. Estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual wanita, membantu ketebalan endometrium saat siklus menstruasi, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, serta membantu mengatur temperatur suhu. Yang keenam itu adalah progesteron. Progesteron berfungsi untuk mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi dari sigot. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah prolaktin. Fungsi prolaktin adalah memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Prolaktin memiliki efek inhibisi terhadap gen RH hipotalamus, sehingga jika kadar berlebihan dapat terjadi gangguan pematangan folikel, gangguan ovulasi, dan gangguan menstruasi berupa amenorea. Demikianlah video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.